Smart Viewers, kembali lagi di Historik, dan kali ini kami akan membahas sejarah-sejarah menarik untuk Anda. Pada episode ini, Historik akan membahas sejarah pembunuh terkeji di dunia. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama Historik. Jangan percaya dengan orang yang baru dikenal di internet. Itu adalah nasihat yang mungkin sering kita jumpai ketika kita sedang berselancar di dunia maya. Nasihat itu sendiri bukanlah nasihat yang tak berdasar, karena di internet, orang tidak bertatap muka secara langsung dan bisa berpura-pura menjadi orang lain untuk beragam tujuan, termasuk untuk tujuan yang sifatnya tidak baik. Kalau di dunia kriminal Amerika Serikat, John Edward Robinson merupakan contoh nyata mengenai bagaimana efektif sekaligus berbahayanya internet jika ada di tangan orang yang salah. John Edward Robinson adalah pria berkebangsaan Amerika Serikat yang disebut-sebut sebagai pembunuh berantai internet pertama di dunia. Memiliki rekam jejak yang akrab dengan aktivitas penipuan dan pemalsuan, sejak tahun 90-an, Robinson menggunakan internet untuk berkenalan dengan orang-orang yang menurutnya potensial untuk diajak berhubungan seksual dan dibunuh. Robinson juga dikenal dengan nama alias Slave Master atau majikan budak, karena ia menggunakan nama tersebut ketika melakukan dialog nonverbal jarak jauh dengan para calon korbannya. Lahir pada tahun 1943 di negara bagian Illinois, sejak dekade 1960-an, Robinson menetap di Kansas City, AS Tengah. Sebelum pindah ke Kansas, Robinson sempat mengambil studi medis dan keperawatan, namun ia tidak pernah menyelesaikan studinya. Sebagai jalan pintas agar ia bisa tetap memperoleh pekerjaan tanpa harus memperoleh ijazah, Robinson kemudian membuat ijazah palsu dan berhasil diterima sebagai teknisi mesin sinar X di sebuah rumah sakit di Kansas. Setahun kemudian ia pindah ke klinik yang dikelola oleh Dr. Wallace Graham. Alih-alih memanfaatkan pekerjaan yang diterimanya sebaik mungkin, Robinson justru malah mencuri uang simpanan Graham dan bahkan berhubungan seks dengan pasien maupun pegawai klinik. Akibatnya di tahun 1969, Robinson ditangkap polisi atas tuduhan pencurian dan harus mendekam di balik jeruji besi hingga beberapa tahun berikutnya. Namun penjara ternyata masih belum cukup untuk memberikan efek jera padanya. Pada tahun 1984, dengan berpura-pura menjadi pebisnis yang sedang mencari orang untuk bekerja di perusahaannya, Robinson berhasil membujuk seorang wanita yang bernama Paula Godfrey untuk ikut bersamanya. Nasib Godfrey tidak pernah diketahui lagi sesudah itu. Setahun berselang dengan memakai nama alias John Osborne, giliran Lisa Stasi, seorang wanita pemilik satu anak yang berhasil dibujuk oleh Robinson untuk ikut dengannya. Sama halnya dengan Godfrey, Stasi juga menghilang usai diajak pergi Robinson. Sementara anaknya yang baru berumur 4 bulan diadopsi oleh pasangan suami istri di Chicago setelah Robinson meyakinkan mereka kalau anak tersebut menjadi yatim piatu karena ditinggal ibunya bunuh diri. Robinson sendiri menerima upah $3.000 dari pasangan suami istri yang sama. Tahun 1987, Robinson akhirnya kembali mendekam di penjara bukan akibat melakukan penculikan ataupun pembunuhan, melainkan atas tuduhan penipuan yang pernah dilakukannya beberapa tahun silam. Selama berada di penjara, Robinson menjalin kontak dengan petugas perpustakaan penjara setempat yang bernama Beverly Bonner. Ketika Robinson akhirnya kembali menghirup udara bebas di tahun 1993, Bonner menceraikan suaminya dan kemudian ikut bersama Robinson setelah Bonner dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan milik Robinson. Seperti yang sudah bisa diduga, Robinson membunuh Bonner dan kemudian menyimpan mayatnya dalam tong. Mantan suami Bonner masih mengirimkan uang kepada mantan istrinya tersebut secara berkala. Namun karena Bonner kini sudah meninggal, yang menikmati kiriman uang tersebut selanjutnya bukanlah Bonner, melainkan Robinson. Sejak dekade 90-an pula lah Robinson mulai berkenalan dengan dunia internet. Dengan memakai nama alias Slave Master, ia bergabung dalam suatu ruang chatting yang beranggotakan para penggemar kekerasan dalam berhubungan seks. Salah satu korban pertama yang didapatnya melalui metode ini adalah Sheila Faith, seorang janda yang memiliki satu anak dengan masalah kelainan syaraf. Ketika Faith terpikat akan ajakan Robinson kalau Robinson bersedia menanggung biaya perawatan anaknya, Faith bersama anaknya kemudian bertolak menuju Kansas untuk kemudian dibunuh oleh Robinson dengan cara memukul kepala mereka berdua memakai martil.
Robinson kemudian berkenalan secara online dengan seorang mahasiswi berdarah Polandia yang bernama Izabela Lewicka. Sejak tahun 1997, Lewicka tinggal bersama Robinson sebagai budaknya dalam permainan ini. Ketika Robinson merasa tidak lagi tertarik dengan Lewicka, Robinson kemudian membunuhnya pada tahun 1999 dan mulai menjalin kontak dengan seorang perawat merangkap penggemar BDSM yang bernama Suzette Troughton. Sejak Robinson membunuh Troughton inilah, ia mulai membuat sejumlah kecerobohan fatal yang membuat polisi dan orang-orang dekat Troughton curiga. Sebagai contoh, Troughton hampir selalu menghubungi ibunya setiap hari via telepon. Namun ia tidak pernah menelepon ibunya lagi selama berbulan-bulan dan hanya memberi kabar lewat email yang gaya penulisannya juga mencurigakan. Ibu Troughton kemudian menghubungi polisi perihal anaknya yang menghilang. Polisi sudah lama menaruh kecurigaan pada Robinson atas kasus orang-orang hilang. Namun kekurangan bukti-bukti yang kuat sehingga polisi pun hanya sekedar memata-matai aktivitas Robinson sambil menunggunya berbuat ceroboh. Robinson pada waktu itu mulai menjalin komunikasi dengan seorang wanita Texas yang bernama Jeanna. Selain karena keduanya sama-sama menggemari BDSM, alasan lain kenapa Jeanna kemudian mau menuruti ajakan Robinson untuk pergi ke Kansas adalah karena Robinson berjanji akan mempekerjakan Jeanna di perusahaan hidroponik miliknya. Robinson kerap melakukan tindakan kekerasan berlebihan terhadap Jeanna dan bahkan memotret Jeanna dalam kondisi yang penuh lebam. Karena Jeanna tidak menyukai hal tersebut, Jeanna kemudian melapor kepada polisi yang memang sudah lama menunggu momen yang tepat untuk menangkap Robinson dan menggeledah kediamannya. Hasilnya polisi berhasil menemukan tong-tong yang digunakan oleh Robinson untuk menyembunyikan mayat. Lalu ketika polisi menyemprotkan zat luminol ke dinding kamar apartemen yang digunakan oleh Robinson dan Lewicka untuk menginap, hasil penyinaran memakai sinar ultraviolet menunjukkan bekas cipratan darah Lewicka di dinding. Ketika Robinson ditangkap pada tahun 2000, tuduhan yang dialamatkan kepadanya baru sebatas kekerasan seksual. Namun menyusul didapatnya bukti-bukti tadi, dakwaan kepada Robinson pun meningkat menjadi pembunuhan. Jumlah korban tewas Robinson yang diketahui adalah 8 orang. Namun jumlah korban asli Robinson diperkirakan lebih tinggi dari itu. Lepas dari berapa sebenarnya jumlah korban tewas di tangan Robinson, pada tahun 2003, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Robinson. Namun eksekusi mati Robinson masih ditangguhkan hingga sekarang, karena masih adanya jasad korban yang belum ditemukan dan keluarga para korban tadi ingin menguburkan jasad mereka secara layak. Sementara jasad-jasad tersebut hanya bisa ditemukan jika Robinson masih hidup. Jangan kemana-mana Smart Viewers, karena setelah ini kita akan membahas mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh The Manson Family, yang tentunya tak kalah mencekam setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historic Smart Viewers. Pada segmen ini, seperti yang sudah historik janjikan, kita akan membahas pembunuhan yang dilakukan The Manson Family. Langsung saja, mari kita simak informasi berikut. Edward Theodore Gain, atau dikenal dengan Ed Gain, hidup sekitar tahun 1940-an di sebuah peternakan terpencil di Wisconsin, USA. Ed Gain hidup bersama keluarganya. Keluarga Ed mengelola sebuah peternakan yang terpencil. Ed sangat sayang dengan ibunya, padahal ibunya bisa dibilang gila karena selalu merasa khawatir dan terlalu tertutup dengan masalah seksualnya. Karena paranoidnya, ibunya selalu bercerita mengenai betapa jahatnya dunia luar dan ia mulai berkhotbah untuk kedua anaknya dengan tujuan supaya keduanya tetap suci. Apalagi sejak ayah Ed meninggal dunia, hanya ibunya lah yang banyak memberi pengaruh kepada kedua anaknya. Suatu hari, adik kecil Ed meninggal dunia. Hal ini membuat sepasang ibu anak ini semakin terikat dan kuat hubungannya, dan ibunya semakin depresi. Ed adalah anak yang terbelakang. Hal ini menjadikan Ed sangat tergantung kepada ibunya. Hingga suatu hari, ibu Ed mengalami stroke yang sangat menyiksa, dan Ed merawat ibunya itu, meskipun harus terus-menerus mendengarkan makian ibunya yang semakin depresi dan menjadi gila. Ed berumur 39 tahun waktu ibunya meninggal dunia.
Sejak ibunya meninggal, Ed hidup seorang diri di peternakan keluarganya itu dan mulai menghabiskan waktunya untuk banyak kegiatan. Selain beternak dan berkebun, Ed sering membaca majalah dan buku mengenai perburuan, anatomi manusia, dan Nazi. Kegilaan Ed dimulai sejak kematian ibunya. Ed, seorang keterbelakangan mental dan sangat tertutup, telah ditinggalkan oleh satu-satunya penolong, ibunya sendiri. Ed mulai berpikir mengenai transseksual, dengan tujuan agar ia bisa menjadi sosok ibu bagi dirinya sendiri. Hanya itu yang ia butuhkan. Suatu hari ia membaca di sebuah koran lokal bahwa tak jauh dari makam ibunya telah dikuburkan juga seorang wanita. Ia memutuskan untuk pergi dan menggali kubur wanita tersebut supaya ia bisa mendapatkan contoh yang sempurna dari anatomi tubuh wanita, bukan hanya dari buku anatomi yang dibacanya saja. Ia meminta bantuan kepada salah satu kawannya yang bernama Gus, yang kebetulan berprofesi sebagai penggali kubur untuk menggali kubur wanita tersebut. Untuk beberapa lama, Ed sering mengunjungi kuburan tersebut untuk mendapatkan lebih banyak lagi mayat. Kegiatan tersebut biasa Ed lakukan di bawah sinar bulan purnama agar bisa melihat dengan lebih terang. Kadang ia mengambil seluruh bagian mayatnya, dan tak jarang juga ia hanya mengambil beberapa bagian dan organ saja dari mayat. Kembali ke kisah Ed, rupanya Ed sangat menyukai mayat. Ia benar-benar seorang nekrofilia sejati. Bagian-bagian tubuh yang sangat menarik bagi Ed, dan ia tidak pernah keberatan untuk menyimpan beberapa di rumahnya, walaupun sudah membusuk sekalipun. Dari kesemua tubuh yang ia dapatkan dari kuburan, ia potong kepalanya lalu disusutkan dan dijadikan hiasan di ujung-ujung ranjangnya. Ia juga membuat tudung lampu meja dari kulit manusia. Ed juga menyimpan kesemua daging di kulkas, tak jarang ia masak untuk dimakannya. Akhirnya Ed tidak jadi melakukan transseksual, tapi ia membuat setelan wanita dan topeng dari kulit manusia, dan ia biasanya mengenakannya untuk berjalan-jalan di halaman peternakannya sambil menari-nari. Suatu hari ia sadar bahwa semua aksesoris dan topeng kulitnya tidak lagi bisa dipakai atau tidak bisa dipakai untuk waktu yang lama. Ed berpikir untuk mencari lagi mayat baru yang memiliki kulit yang sedikit lentur. Itu berarti mayatnya harus sangat baru dan fresh. Tapi tidak ada juga kabar mengenai mayat perempuan baru di pekuburan yang sering Ed kunjungi. Akhirnya pada tahun 1954, Ed Gein menembak seorang wanita, Mary Hogan, yang kebetulan memiliki kemiripan dengan ibunya. Mayat Mary dibawa ke peternakannya. 3 tahun kemudian ia melakukan hal yang sama lagi kepada Bernice Worden. Sialnya polisi mengetahui semua kegiatan Ed Gein dan mendatanginya di peternakan. Di sana polisi bukannya menemukan sebuah rumah mungil di tengah-tengah peternakan, tapi sebuah rumah horor. Inilah beberapa benda yang polisi temukan. 4 potong hidung, beberapa tulang dan tengkorak dari mayat yang berbeda, 9 topeng kulit yang sudah keras, sebuah jantung di dalam panci di atas kompor, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, 10 kepala wanita yang semuanya sudah digergaji bagian atasnya, kulit manusia yang dijadikan pelapis pada beberapa kursi, beberapa potong alat kelamin yang digarami di dalam toples, 4 tengkorak manusia di keempat ujung ranjangnya, beberapa organ manusia di dalam kulkas, sepasang bibir yang dirangkai dengan benang, dan masih banyak lagi. Tetap bersama Historik karena setelah ini kita akan membahas pembunuhan yang tidak pernah terungkap identitasnya. Siapakah ia? Historik akan sajikan setelah jeda komersial berikut. Kembali lagi di Historik pemirsa Binus TV. Pada segmen ini, Historik akan membahas Jack the Ripper, sebuah nama legendaris yang tidak asing lagi di telinga kita. Namun tidak semua orang mengetahui mengenai sejarah nama Jack the Ripper dan juga mengapa ia begitu terkenal. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper sangat populer di London karena hampir tidak ada satupun informasi mengenai keberadaan sang tukang jagal. Pada awal kemunculan kasus pembunuhan berantai, nama Jack the Ripper sebenarnya belum pernah disebutkan sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Tidak ada informasi mengenai pelaku pembunuhan,
dan banyaknya surat yang masuk ke kepolisian dan media yang menggiring opini untuk memberi identitas bagi si pelaku. Tidak ada satupun nama yang dipilih, sampai akhirnya ada satu surat yang masuk ke kepolisian dan mengaku bahwa ia adalah si pelaku dan menyebutkan namanya sebagai Jack the Ripper. Pada awal kemunculan surat ini, pihak kepolisian sama sekali tidak menggubris surat ini karena banyaknya orang yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan yang terus-menerus terjadi tanpa adanya jejak dari si pelaku. Namun karena ada beberapa surat yang masuk ke kepolisian dengan gaya tulisan yang sama dan tulisan tangan yang sama, kemudian kecurigaan semakin meningkat mengenai pengirim yang menyebutkan dirinya sebagai Jack the Ripper. Salah satu kalimat paling fenomenal dalam surat tersebut adalah "They say I'm a doctor". Salah satu alasan yang paling kuat kenapa polisi mempercayai Jack the Ripper sebagai pelaku tunggal dari kasus pembunuhan berantai ini, karena adanya surat yang sama yang disertai potongan telinga dari salah satu korban yang telah dibunuh. Hal ini dicocokkan dengan salah satu kasus pembunuhan yang korbannya kehilangan telinga kiri dari korbannya. Misteri dari Jack the Ripper pada tanggal 31 Agustus 1888. Kejadian yang diperkirakan terjadi pada pukul 4 dini hari waktu setempat, perenggut korban dengan nama Mary Ann Nicholas, usia 42 tahun. Kejadian ini terjadi di daerah East End, tepatnya di Whitechapel. Korban dari Jack the Ripper ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan. Mayat wanita yang ditemukan oleh polisi di TKP membuat polisi cukup terkejut. Dokter yang melakukan pemeriksaan menemukan bahwa anggota tubuh korban masih mengeluarkan panas, sehingga dapat dipastikan bahwa korban meninggal kurang dari 1 jam. Pada tubuh korban ditemukan luka sayatan benda tajam di rahang bagian kiri, kemudian di bagian perut terdapat luka menganga bekas pisau bergerigi. Pada tubuh korban juga terdapat banyak luka tikaman. Tidak satu saksi pun yang mendengar teriakan dari korban dan juga tidak ada bekas pisau yang digunakan dalam membunuh apalagi sidik jari di TKP. Pembunuhan yang dilakukan oleh profesional karena sang pembunuh sudah mampu menghilangkan perasaan pada saat melukai korban. Terdapat banyak pendapat yang bermunculan setelah kasus Jack the Ripper. Salah satu hal yang paling jelas adalah kebencian Jack the Ripper dengan wanita tunasusila yang dibunuhnya. Kebencian ini sangat nampak ketika ia membawa pulang hampir seluruh rahim dari korban dan memakan sebagian, kemudian sisanya dikirim ke kantor polisi dengan surat The Hell yang dikirimkan. Dari seluruh kasus, Jack the Ripper juga memotong kelamin korban dan membawa pulang ginjal dan telinga korban. Sampai saat ini hanya ada teori mengenai Jack the Ripper tanpa pembuktian yang nyata dari siapa yang harus bertanggung jawab atas kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Bukti kedua yang menjadi pendukung kuat bahwa pelaku sesungguhnya yang telah mengirimkan surat adalah sebuah ginjal yang sudah diformalin, namun tidak lagi ditulis dengan nama Jack, tapi ditulis dengan nama From Hell. Surat ini kemudian menjadi inspirasi dari film dengan judul yang sama, yakni From Hell. Namun lagi-lagi polisi tidak menemukan bukti yang cukup apakah ginjal tersebut benar-benar dikirim oleh sang pelaku atau titipan dari si pelaku. Kenyataan dari surat ini tidak pernah ketahuan dan juga terungkap sampai hari ini. Hal inilah yang membuat kasus dari Jack the Ripper menjadi legenda. Saat ini sudah 1 abad lebih dari kasus pembunuhan berantai dari Jack the Ripper, namun kasus ini tidak pernah bisa dikuak oleh polisi. Banyak yang menjuluki Jack the Ripper sebagai seorang devil dan menjadi legenda kejahatan sepanjang sejarah yang tak pernah terkuak. Kejahatan yang sangat brutal dan kejam dengan cara yang sangat kejam, yakni korban disembelih, ditikam, dan tubuhnya dibelah kemudian dimutilasi organ dalamnya. Jack the Ripper juga sering disebut sebagai pembunuh Whitechapel karena korbannya adalah pelacur alias wanita tunasusila. Meskipun ada banyak yang menganggap jumlahnya bisa lebih dari 5 orang. Seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Jack the Ripper terbilang singkat karena hanya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Pola pembunuhan yang dilakukan selama 3 bulan dan membunuh 5 korban saja, padahal kasusnya belum terkuak adalah sebuah pertanyaan yang masih misterius. Salah satu pertanyaan yang paling membingungkan adalah seluruh korbannya adalah pelacur kelas rendahan di jalanan.
Korban yang telah dibunuh dimutilasi dengan sempurna, membuat sosok Jack the Ripper digambarkan sebagai seorang yang sangat pandai memainkan pisau dengan pengetahuan mengenai anatomi tubuh yang mumpuni dan ilmu kedokteran yang terbilang baik, karena hasil bedah yang dilakukan sangat sempurna dan hanya berkaitan dengan organ yang ingin diambil saja. Tak terasa 30 menit sudah, Historik menemani Smart Viewers dalam episode Sejarah Pembunuh Terkeji di Dunia. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya hanya di www.binus.tv. Sampai jumpa di Historik episode selanjutnya.